masjid dalam rangka mendampingi adik-adik Islam. Malam ini kita menyelenggarakan Maulid Nabi. Mudahnya hari kelahiran Nabi, tetapi Rasulullah sendiri tidak pernah mendahului untuk mengulang tahun ini. Ini versi kita, kemudian versi agama ini, kalau Maulid itu dimaksudkan untuk memahami ulang sunnah Rasulullah SAW. Harapannya kita semakin cinta pada Rasul. Dengan kecintaan Rasul itu artinya ketauhidan kita tambah kebal. Untuk itu hadirin baik yang di dalam maupun yang berada di masjid, marilah kita ikuti pengajian dari Ustaz Ridha Eka. Insya Allah dengan pengajian ini pemahaman kita terhadap Islam akan bertambah, dan dengan niat yang kuat insya Allah di masa mendatang kita berupaya untuk senantiasa melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf pada kesempatan malam ini bahwa Dr. Sesi Muhammad dari SAIH tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau acara di luar. Matur nuwun sedaya kaliyan selanjutnya saya mohon Ustaz Abdul Jalil Putra untuk berkenan memberikan tausiah, memberikan mau'izah hasanah. Harapannya warga Al-Qomar menjadi Islam yang lebih baik. Allahumma amin. Berkatan sedaya kaliyan pamanten, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arif yang telah menyampaikan sambutannya. Sebelum memasuki acara inti kajian pada malam hari ini, saya mohon untuk kepada seluruh peserta umum ini untuk dapat mematikan mic-nya terlebih dahulu atau mungkin baik, terima kasih. Jika acara ini dari kajian, saya persilakan kepada yang berhormat Ustaz Islam Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa miqdaril azim. Rabbi sholli sadri yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Wallahu a'lam Qur'an azim wa bi kulli kalimatin muhtadin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-Ahzab ayat 1. Kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian Maulid Nabi Masjid Al-Qomar yang offline dan juga yang online yang ada di rumah. Kita bersyukur masih diberikan Allah kesempatan untuk berlomba-lomba fastabiqul khairat dalam mengumpulkan amal soleh kita, mengumpulkan bekal kita untuk berjalan kita nanti
hikmah dan fungsi Nabi dari golongan manusia. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan filosofi yang butuh jawaban secara intelektual, dan itu sering ditanyakan oleh orang-orang yang sekedar ingin tahu ada, yang ingin menguji ada, yang ingin melecehkan juga ada. Pertanyaan filosofinya biasa begini muncul: kenapa Nabi semua orang Arab? Kenapa tidak ada orang Jawa, orang Madura, atau orang India sekalian? Ini pertanyaan filosofi. Yang kedua, kenapa Islam turun di Timur Tengah? Rata-rata di wilayah Syam. Yang ketiga, orang feminis liberal sering menanyakan ini: kenapa semua nabi itu laki-laki gitu? Kenapa nggak ada nabi perempuan gitu? Apakah nabi perempuan itu nggak cocok jadi mubalik atau menjadi nabi dan rasul? Apakah tugasnya terlalu berat? Padahal banyak juga perempuan yang bisa tinju ya. Anaknya Muhammad Ali siapa namanya? Alia itu petinju. Saya pernah tahu sama dia, kalah saya itu. Nah, ini filosofi pertanyaan, coba kita jelaskan ya. Jadi ada 4 yang kita bahas hari ini. Pertama, nanti kenapa Islam itu turun di Timur Tengah. Yang kedua, kenapa Nabi itu kebanyakan keturunan Arab gitu. Apakah mereka jahiliyah? Indonesia lebih lagi. Mereka sudah selesai, kita masih belum. Masih jahiliyah. Yang ketiga, kenapa Nabi laki-laki? Yang keempat, kenapa Nabi dari manusia, bukan dari malaikat kan? Golongan jin. Kita jawab satu-satu ya. Insyaallah setengah jam selesai. 1. Kenapa Islam turun di Timur Tengah? Rata-rata ya, turun di Timur Tengah. Secara geografis, dulu pernah kita singgung juga. Menurut Profesor Dr. Mustafa Kamal, ahli geologi dari Oxford University, dia menemukan ternyata ya, secara geografis tanah Arab itu memang tanah yang sangat strategis, karena dia menggabungkan atau pertemuan 3 benua. Ujung benua Asia ya, Afrika bertemu nanti dengan Mesir dan Palestina, dan juga Eropa. Turki masuk Eropa ya, setelah Turki nanti ada Syria dan wilayah itu. Jadi karena geografisnya sangat strategis, pertemuan 3 benua, benua Eropa, benua Asia, dan benua Afrika. Amerika, benua Australia jauh di bawah, Amerika jauh di timur ya barat kalau kita ke kiri. Itu pertama ya, sangat strategis. Dan ini menjadi perebutan bangsa-bangsa dunia dari dulu. Inggris, Rusia, Prancis ya, yang kita demo tadi, Prancis. Itu menjadi perebutan 3 benua, 3 negara besar, termasuk Amerika. Yang kedua, Mustafa Kamal menemukan sebuah fakta ilmiah bahwa ternyata Ka'bah itu adalah pusat dunia. Jadi kalau bola itu ada pusatnya. Silakan kalau matematik bisa dihitung. Cuma saya karena matematiknya selalu rendah nilainya, sangat rendah. Pokoknya bola itu ada pusat utangnya. Ternyata Mustafa Kamal, saya lupa nama jurnal yang dia menulis itu. Jurnalnya di Mesir kebetulan, berbahasa Inggris. Dia menemukan fakta ilmiah. Ternyata lempengan bumi yang bergerak itu, kalau sekali bergerak itu gempa biasanya, krek gempa, kemarin di Padanaran, gempa 5,6, krek. Ternyata lempengan bumi yang ada 5 itu dia berputar ke arah Ka'bah. Misalnya di Ka'bah ya. Jadi seluruh lempengan bumi itu bergeraknya begini, krek. Sama dengan putaran orang tawaf. Dan menurut ahli astronomi, seluruh perputaran benda langit itu dari kanan ke kiri berlawanan dengan arah jarum jam. Jam kan ke sini tuh, dia ke sini. Seluruh benda langit buktikan. Bulan memutari matahari kanan ke kiri. Matahari
mengitari galaksi Bima Sakti kanan kiri, seluruh benda langit itu berputar semuanya. Kalau kita lihat di apa namanya, torium apa namanya, planetarium itu kan diputar besar gitu. Bumi juga berputar dari kiri ke kanan. Bahkan darah dalam tubuh kita berputar juga dari kiri ke kanan ya. Dipompa oleh jantung, masuk sini, balik lagi, masuk lagi, balik lagi gitu. Makanya kita tawaf di Ka'bah itu dari kanan ke kiri karena mengikuti perputaran benda langit. Bahkan menurut ahli fisika ya, itulah keseimbangan bumi terjadi di Ka'bah. Itu satu. Jadi perputaran itu adalah pusat bumi. Yang kedua, secara fakta ilmiah, ternyata matahari 2 kali melintasi Ka'bah selama 1 tahun. Persis di atas Ka'bah selama 2 kali. Bulan Mei dan bulan Juli. Yang setelah itu ya. Biasanya dihubungkan itu di kalau kita ingin mengetes arah kiblat, nggak usah pakai kompas, Republika, nggak usah Tribun, nggak usah. Cukup bulan Mei jam 4:16 di sini. Sebab kita beda waktu 4 jam dengan Saudi. Saudi jam 12 ting-teng. Bukan TikTok ya. Kalau kita tahu, undang-undang ciptaker itu undang-undang TikTok itu. Belum diketik sudah diketok. Atau diketok dulu baru diketik. Jam 12 siang di Mekah, di sini jam 4:16. Bulan besok tahun depan ya, takmir biasanya dihimbau ke seluruh dunia ya. Posisi matahari tepat di atas Ka'bah 2 kali dalam setahun. Enggak ada yang biasanya orang sekali, Ka'bah itu 2 kali. Begitu artinya Ka'bah itu adalah pusat dunia. Yang ketiga, di bawah Ka'bah itu ada vibration ya. Vibration itu artinya getaran. Belum kita jelaskan. Getaran terkuat di bumi itu adalah di bawah Ka'bah. Orang semakin dekat dengan getaran biasanya semakin sehat. Banyak orang-orang kafir, pura-pura muslim masuk ke Masjidil Haram hanya untuk dekat dengan pusat vibration. Makanya Allah turunkan di Timur Tengah karena itu adalah pusat dunia. Nanti jarak nyebarnya sama gitu ya. Ke Eropa, Afrika, Asia, gitu. Nyebrang ke Amerika. Gitu. Kebanyakan itu di Eropa ya, masuk Islam itu di Eropa. Dari Spanyol dan Italia itu masuk. Bermazhab Maliki dari Afrika Utara, Maroko, Mediterania, nyebrang ke Spanyol. Tapi sekarang Islam terbanyak bukan di Spanyol, sekarang di mana? Di Rusia. Rusia itu sudah sampai 22 juta muslim di Rusia. Makanya dia juga ikut mengecam Emmanuel Macron. Dia juga ikut mengecam Emmanuel Macron. Walaupun NATO akan mendukung Prancis ya kalau perang dengan Turki. Seru. Nah kita juga tadi karena kita orasi ya di 0 km. Setidak-tidaknya sampai dia minta maaf, kita tinggalkan dulu produk-produk keluaran Prancis ya, Fransa, Danone itu Aqua, Fit maksudnya. Fit. Kalau makanan Carrefour yang paling dekat itu Carrefour. Kalau tas banyak sih tas Prancis itu ya, kalau kita nggak punya. Itu makanya mahal-mahal. Istri saya juga nggak punya. Nah, itu secara geografis kenapa Allah turunkan Islam di Timur Tengah? Karena biar nyebarnya rata, karena pertemuan 3 benua Afrika, benua Asia dan benua Eropa. Ternyata nyebarnya cepat di Indonesia ya, nyebrang tuh. India, Pakistan, Bangladesh dilewatin, Thailand, Malaysia, Filipina, Laos, Kamboja. Kalau kita lihat foto-foto di Filipina sama Vietnam, Laos, itu seperti Indonesia tahun 80-an. Biasanya Indonesia sudah maju, Di sana seperti Indonesia tahun 80-an di Filipina ya.
Tapi walaupun mereka sekolahnya nggak tinggi-tinggi, bahasa Inggrisnya mereka jago-jago semua. Termasuk Thailand ya. Padahal Thailand itu adalah bahasa yang sulit. Thailand itu tidak mengenal dua huruf. Huruf apa? L sama huruf L. Nggak ada di Thailand. Mereka bilang hotel itu bukan hotel, hotel. Karena nggak ada huruf L sama L. Tapi dengan begitu saja mereka jago bahasa Inggris. Sampai kampung-kampung mereka terbiasa bahasa Inggris. Nah, kebanyakan sekarang pabrik-pabrik pindah ke sana karena buruhnya bisa dibayar murah. Indonesia sudah pindah yang kabur ya. Nissan, pabrik mobil Nissan sudah kabur. Ford dari Amerika sudah kabur, pindah ke Laos. Terakhir Chevrolet. Undang-undang Cipta Kerja sebenarnya kalau kita dibahas ya, ini ada hubungannya dengan perang dagang Amerika dan Cina. Coba ini semakin panas. Amerika akan mencabut seluruh perusahaan di Cina. Dan setelah dicabut, dia mencari wilayah untuk tetap dijadikan pabrik. Dan dicarinya wilayah yang investasinya murah, buruhnya murah, ya. Nah, dipilihlah kalau nggak Filipina, Laos, Kamboja, Vietnam. Indonesia itu terlalu mahal, makanya Ciptaker itu sebenarnya niat pemerintah untuk menyamakan status kita dengan Vietnam, Laos, Kamboja, biar Amerika lari ke sini sama Cina. Tujuannya itu sisi pemerintah. Makanya ditekan semua oleh pemerintah supaya investasi masuk ke Indonesia. Ya, kita lihat hasilnya nanti benar nggak. Yang kedua, begitu Amerika mencabut perusahaannya dari Cina, akan terjadi pengangguran di Cina sebanyak 9 juta orang. Dan itu harus dicarikan pekerjaan. Dan mereka lirik lagi adalah negara kita, Laos, Indonesia, Filipina, Laos, Kamboja, Vietnam. Jadi undang-undang Cipta Kerja itu sebenarnya begitu. Kalau kita lihat pertarungan, jadi Indonesia ini ibarat pepatah ya. Gajah bertarung, peladuk mati di tengah-tengah, itu lagi kita. Amerika sudah melakukan gerakan cepat. Hari ini menurunnya ke Indonesia ya, Michael Pompeo, untuk melobi Indonesia agar menerima pangkalan militer di Indonesia. Apakah Cina tinggal diam? Yang kedua, Amerika sudah mengganti duta besarnya. Duta besar Amerika di Indonesia sekarang keturunan Korea, sangat anti Cina. Kayaknya Amerika sengaja manas-manasin Cina di Indonesia. Kita nggak membaca ya. Cina tidak akan tinggal diam. Ketika kepentingannya diganggu oleh Amerika di Indonesia. Nah, kita ini negara kecil ya, besar secara geografis tapi kecil secara politik. Makanya gajah bertarung dengan gajah, pelanduk mati di tengah-tengah, bingung ya. Ya mudah-mudahan cepat ada kiamat biar akhir semua ini. Oke, kembali ke kajian kita. Satu sudah kita jawab ya, kenapa Islam turun di Timur Tengah secara geografis. Yang kedua, kenapa Nabi kebanyakan orang Arab gitu ya? Ada kelebihan orang Arab daripada kita selain hidungnya mancung ya. Satu, kekuatan hafalan. Ini kita jelaskan berulang kali dulu ya. Di zaman Rasulullah belum ada ini tab namanya ya. Belum ada tab, saya nggak punya masalah. Belum ada handphone, belum ada komputer, belum ada digitalisasi. Otomatis orang menyimpan data dengan hafalan. Dan orang Arab sampai hari ini terbukti hafalannya lebih kuat daripada Indonesia. Makanya dulu kalau Al-Quran turun di Indonesia, itu sudah hilang. Itu orang kita tuh hafalannya nggak sekuat Arab ya. Kita ngapal 12, hilang 13. Ngapal juz aman, hilang 29. Ngapal 15, hilang 17. Sekarang aja pada kuat-kuat hafalannya. Dan ternyata hafalan inilah yang menjaga otentisitas Al-Quran. Kenapa Al-Quran tidak bisa dipalsukan? Allah sudah jamin dalam Al-Quran. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran dan Allah, kami yang jaga. Nah, hafizun itu artinya dalam menghafal. Makanya Al-Quran ratusan juta orang menghafal Al-Quran,
Nggak bisa satu huruf ente hilangkan, ente tambah, nggak bisa. Nah kitab suci yang lain itu nggak punya. Ada nggak orang hafal Injil? Lomba tilawat Injil ada nggak? Lomba hafiz Injil ada? Karena memang nggak ada yang hafal, makanya gampang di lomba-lomba. Al-Quran nggak bisa dirubah karena yang hafal ratusan juta orang. Kalau Al-Quran cuma tulisan begini, gampang dirobek, dibakar, selesai, hilang dokumen. Indonesia ya, menghafal setengah halaman aja nggak bisa. Surat perintah 11 Maret, siapa yang hafal? Saksi meninggal semua, Soekarno, M. Yusuf, Subagio, ini kan? Mana ada dokumen? Nggak ada. Yang hafal juga nggak ada gitu. Padahal cuma setengah halaman. Benar nggak Soekarno menyerahkan kedaulatan kepada Soeharto? Nggak mungkin. Memang negaranya punya Soekarno apa sih? Saya serahkan kedaulatan kepada Soeharto. Nggak bisa. Memang mobil gitu. Tapi karena nggak ada yang hafal, sejarah tertutup. Nah, kita lihat sejarah itu banyak juga diselewengkan ya. Karena nggak ada yang hafal. Tapi Al-Quran menjamin. Coba berani-berani kalau pas satu lulus saja. Wal asri wa innal insana, nggak pakai wa. Makanya kalau ada imam salah ada benerin kan? Itu hebatnya. Makanya target kita ya, dulu satu rumah satu hafal Quran ya. Anak saya yang kedua sudah saya masukkan ke taruna Quran. Sekarang kelas 2. Minimal saya punya anak 4 perempuan. Minimal 1 itulah. Kalau bisa seluruh anak saya di rumah kita sudah sejak kecil sudah kita biasakan menghafal Quran. Walaupun mereka belum bisa baca. Maka anak saya paling kecil itu sudah hafal surat Wasyamsi wad duha. Walaupun dia belum bisa baca. Wad duha, wal asri, An-Nas, Al-Falaq. Jadi dia masih kecil. Bahkan sebelum tidur dia selalu minta diputar dengan Quran. Jadi kalau tidur dengan Quran, karena dibiasakan dari kecil. Tujuan kita apa? Supaya nanti banyak perkara-perkara Allah yang memelihara kesucian Al-Quran. Kalau kitab suci lain kan ada apa? Robek aja kita bingung. Mana ya? Kalau komputer kan akhirnya selesai. Otak, gimana orang merubah otak? Kan nggak bisa dicolokin flash gitu. Ditambah virus juga nggak bisa. Itu kenapa orang Arab yang kedua? Orang Arab punya sifat fanatik. Mereka kalau mencintai sesuatu habis-habisan. Kalau membenci sesuatu juga habis-habisan. Beda dengan kita ya. Makanya ketika Prancis berulang, mereka langsung boikot produk Prancis. Indonesia ribut. Kata ormas awalnya S ya, yang melarang Maulid Nabi. Di Muhammadiyah Maulid Nabi itu itu wilayah ijtihad, bukan masalah ta'bud. Selama bermanfaat, tidak banyak mudarat, silakan di Muhammadiyah yang tahu. Rasulullah tak melaksanakan, ya. Sahabat ya, tidak melaksanakan, tapi diingatkan. Tapi dengan perayaan ini kita, ya, kita tamu sudah menjelaskan alasannya. Menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, mengamalkan sunnah Nabi. Ini bukan masalah ibadah makhluk. Kalau ibadah makhluk memang nggak boleh kita harus pakai dalil. Tapi ini adalah Isra Mi'raj, Maulid Nabi, kita di Muhammadiyah dan itu juga merayakan ya, nggak masalah. Tapi bagi salah satu ormas itu nggak bid'ah. Tidak semua yang tidak ada dalam Rasulullah itu bid'ah. Sekarang saya buktikan. Kalau yang tidak ada dalam Rasulullah bid'ah. Al-Quran itu ada dalam Rasulullah yang cetak-cetak itu ada. Itu di zaman Umar dicetak, disempurnakan di zaman Utsman. Nah berarti itu bid'ah. Karena nggak ada yang Rasulullah dicetak itu. Semuanya berdasarkan hafalan-hafalan. Ketika Umar usul kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, setelah perang Nahrawan 70 hafiz Quran meninggal. Wahai Abu Bakar Khalifah, kata Umar bin Khattab, bagaimana kalau Quran kita kumpulkan? Kalau nggak dikumpulkan sekarang, generasi depan tuh nggak baca Quran, kata Umar. Apa kata Abu Bakar? Ya nggak bisa dong Pak. Rasulullah tidak pernah menyuruh mengumpulkan dan tidak pernah juga melarang. Ya, ingat kata-kata Abu Bakar. Rasulullah tidak pernah menyuruh mengumpulkan dan tidak juga pernah melarang. Nah, di Muhammadiyah Maulid juga begitu.
Ada nggak perintah maulid dalam Al-Quran? Nggak ada. Ada nggak larangannya? Juga nggak ada. Nah, berlaku secara jadilah. Oke ya, kalau saya kita bahas nanti panjang urusannya. Sebut demo juga haram. Demo. Oke. Pada Saudi itu merayakan Maulid. Beberapa kali kerajaan Saudi merayakan Maulid Nabi. Dan ada datanya, ada faktanya. Oke. Orang Arab tadi kita jelaskan kalau mencintai sesuatu habis-habisan, kalau membenci sesuatu mereka habis-habisan. Fanatiknya bukan. Begitu mereka cinta Rasulullah, seluruh cara hidup Rasulullah dicontoh menjadi sunnah. Anas bin Malik pernah mengatakan, dulu saya tidak suka lagu-lagu tua, begitu Rasulullah suka, saya langsung makan. Cara Rasulullah berjalan, makan, minum, mereka contoh habis-habisan. Karena cintanya betul-betul besar orang Arab ini. Tapi kalau benci juga mati-matian. Umar bin Khattab waktu benci dengan Rasulullah mati-matian. Mau dibunuh Rasulullah. Tapi begitu cinta dengan Islam, langsung Umar bin Khattab habis-habisan mencintai Islam. Orang Arab itu nyawa itu ada artinya. Anak-anak kecil aja siap jihad mati itu. Indonesia kan banyak pertimbangan, utang masih banyak, masih dikejar mertua, banyak mikir orang Indonesia. Ini mau boikot aja minta fatwa ulama. Katanya yang boikot harus pemerintah. Masa beli odol satu aja lapor ke Jokowi, harus ada fatwa dari pemerintah dan pemerintah. Tinggal boikot apa susah? Harus fatwa pemerintah. Padahal kita beli odol satu yang keluaran dari Budi Network misalnya. Dan terjawab yang kedua ya, kenapa Islam lahir di Timur Tengah? Kenapa dipercaya menjadi nabi itu adalah orang-orang Arab? Karena hafal mereka kuat, fanatiknya sangat kuat, dan jiwa petualangannya sangat kuat. Yang ketiga pertanyaannya, kenapa Nabi dari golongan manusia? Perlu juga kita jawab. Allah kalau ingin kita beriman semuanya kan gampang, tinggal kun fayakun. Kun kata Allah, beriman. Gak ada orang kafir, gak ada orang musyrik, gak ada siapapun. Semuanya baik-baik. Apa susahnya bagi Allah? Kun fayakun. Fayakun itu hasil. Kun fayakun. Kun ada. Jadi kalau kita pengen teh kan bikin dulu kan, Allah itu juga kunnya selesai. Nah kenapa Allah tidak melakukan itu? Kun. Yang kedua, kalaupun Allah nggak pakai kun ya, bisa dengan cara kedua, menakut-nakuti manusia. Misalnya mereka Israel yang pencabut nyawa itu, diutus ke muka bumi, turun di Tugu Jogja yang selalu direnovasi. Saya tadi lewat sana masih renovasi juga. Tunggu. Dari saya telat ke demo itu gara-gara tunggu renovasi. Nggak bisa renovasi itu. Turun di Tugu Jogja, malaikat Israel. Turun di Tugu Jogja bawa cambuk dari jahanam. Dia putar sampai gowoknya, bunyinya serem. Saya kasih waktu 2 kali 24 jam kata Israel. Kalau kalian tidak beriman, masih jadi buzzer, tak kulitin kalian hidup itu mereka. Orang beriman semuanya. Tapi kenapa Allah tidak melakukan itu? Malah mengutus para nabi dari golongan manusia yang lemah, yang sakit, yang nangis, yang dicemburui, yang berkeluarga, yang dimusuhi, butuh makan, butuh minum, butuh kerja. Padahal hasilnya nggak banyak gitu. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, 9 abad. 9 abad dia berdakwah. Berapa yang beriman? 80 orang. Nabi Musa 60 orang. Nabi Isa itu berdakwah 12 tahun. Kalau diangkat Allah terakhir.
Berapa yang ikut Nabi Isa? 9. 10 satu khianat itu. Judas Iskariot itu. Makanya disalib itu. 9 yang ikut Nabi Isa berdakwah 12 tahun. Muhammadiyah sudah berdakwah 108 tahun. Nggak banyak perubahan. Corona 3 bulan aja orang berubah semua. Karena kita ini sama corona. Dia berdakwah 3 bulan orang berubah. Dulu nggak mau tutup aurat, sekarang pakai plastik. Tutup pakai plastik. Saya dengan corona ini masih 50-50, saya tidak jauh ya. Antara pengikut Jerry dan tidak. Banyak pertanyaan corona yang tidak ada jawaban yang saya temukan. Satu, ada orang sakit corona, berobat ke rumah sakit, sembuh ya. Pernah nggak kita dapat ilmu? Apakah sembuhnya mandiri atau karena obat? Kalau obatnya apa? Nggak pernah kan? Bingung kita semua. Yang kedua, kalau meninggal tidak pernah diotopsi. Meninggalnya kenapa? Benarkah murni corona? Ternyata habis meninggal langsung dimakamkan. Yang kedua, masalah virus. Ini saya bukan ahli loh, tapi cuma baca-baca doang. Kalau virus biasanya berkembang, itu cuma sekitar geografinya sedikit lah. Misalnya di Gowo nanti ada virus misalnya gitu ya. Dia berjalannya paling dalam 3 bulan itu paling sampai ke Asia Bantul gitu. Coba lihat corona dalam 4 bulan 113 negara terinfeksinya. Kok bisa ya? Yang kedua, kita pernah punya virus flu burung, flu Bali dulu ya di Indonesia. Kalau ada orang kena flu burung, dia berobat. Oh, istrinya kena gejala, dia berobat. Yang nggak kena, dia mau di rumah. Sekarang beda. Saya kena, lalu dicari dengan siapa saya berhubungan selama 2 minggu, kan? Ngapain dicari menurut saya? Ya ini aja, nanti kalau saya berobat. Ternyata ada orang yang sehat tapi positif, dikasih gelar OTG, orang tanpa gejala ya. Akhirnya apa? Lumpuh seluruh kehidupan kita. Masjid ditutup sampai sholat Jumat. Tapi saya nggak pernah libur sholat Jumat. Orang kampung saya itu pada pandang. Sampai sekarang nggak pernah social distancing, pakai masker, nggak pernah orang kampung saya. Alhamdulillah ya, 1 bulan ada corona. Saya tidak menganggap corona tidak ada. Corona itu ada. Cuma menurut saya ada apa ya? Ada bumbu-bumbunya menurut saya. Ada motif-motif tertentu. Makanya saya bilang jangan terlalu takut, jangan terlalu meremehkan. Anak kita sekolah di rumah, yang pintar maknya, bikin PR maknya, ujian maknya ngerjain. Anaknya tidak ada, dia main karet gitu. Terus apa? Padahal pendidikan itu bukan hanya transfer ilmu ya. Pendidikan itu adalah transfer akhlak, moral, etika, attitude, integritas. Bukan hanya transfer ilmu. Kalau pendidikan hanya transfer ilmu, kita kalah sama Google. Google tuh ini aja pencet Google tahun berapa Sudirman lahir, langsung ngomong loh Google. Sering kan pakai Google suara ya. Saya sering di rumah ini sering saya. Tahun berapa Sudirman lahir? Halo, kata Google, lahir tahun ini, cepat tuh. Tapi pendidikan bukan hanya transfer ilmu. Kita akhlak, attitude, integritas, budi pekerti kepada anak kita ajarkan. Saya sudah usul sekolah anak saya itu, yang SD. Masuklah seminggu sekali gitu. Dia tahu gurunya sopo, temannya sopo. Ya, tapi inilah ya yang kita hadapi sekarang wabah. Sekarang sudah tadi saya tadi khotbah di atas, lalu ke 0 km itu ternyata sudah macet kayak dulu lagi. Nggak beda kayak dulu lagi, persis kayak dulu lagi macetnya. Sampai di daerah apa itu sudah macet, sampai UGM persis seperti dulu lagi. Jadi nggak ada lagi orang, kayaknya udah nggak peduli lagi. Mantap. Biar ekonomi juga berjalan. Oke. Pertama ya, kenapa Nabi tidak dari golongan manusia? Kenapa Nabi tidak dari golongan malaikat dan jin? Ada 4 alasan. 1,
Allah tidak ingin diimani dengan ketakutan dan keterpaksaan. Imanilah saya dengan logika dan ilmu pengetahuan kata Allah. Gunakan optimal otak kalian. Biar sedikit nggak apa-apa kata Allah. Makanya diambil manusia untuk mengajak manusia. Kalau Allah yang paksa kan gampang. Tinggal kun fayakun, takutin dengan malaikat, guncang bumi itu 6,7 skala Richter, 2 menit saja rata mesin itu. Kalau kalian nggak beriman, tak guncang bumi kata Allah. Nggak usah diguncang ya. Bumi itu kan muter tuh, stop aja, kayak gas ini. Berhamburan semua isi bumi. Tapi Allah tidak, malah mengutus manusia untuk apa? Imani saya dengan optimalisasi otak kalian. Makanya banyak orang masuk Islam, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, ketemu dengan hidayah, dia langsung masuk Islam. Biar sedikit nggak apa-apa kata Allah. Sekarang 2 miliar penduduk dunia dari 7 miliar penduduk dunia, yang 5 miliar itu kafir ya. Dengan berbagai bentuknya. Ada kafir asli, ada kafir-kafiran. Yang Syiah ini kan kafir-kafiran, yang Muslim tapi kafir-kafiran. Ada yang KW-KW-nya lah. Yang paling berat ya kafir beneran selain Islam. Orang Islam banyak juga yang kafir, dia nggak sadar syahadanya batal itu. Suatu saat kita bahas pembatal syahadat. Dan jangan kita udah kafir karena syahadat kita sudah batal. Salah satu pembatal syahadat itu apa? Ragu dengan kekafiran orang kafir itu sudah batal syahadat. Itu disebutkan dalam hadis. Ragu dengan orang kafir, apalagi sampai mengatakan semua agama masuk surga itu udah parah kafir. Semua agama sama masuk surga itu parah itu. Itu bisa membunuhkan syahadatnya. Walaupun dia masuk sholat puasa haji, ente udah kafir. Karena menganggap selain Islam itu benar aja. Tapi dia ngaji ini takut tadi. Makanya orang itu takut ngaji akidah. Coba akidah di sini dua aja, syirik sama bidah. Kalau akidah tuh banyak orang takut ngaji akidah. Semua akidah itu isinya 3 ada, kafir, syirik, bidah. Itu aja isi akidah yang kita cari. Banyak orang takut. Nah, biar sedikit kata Allah, tapi optimalkan otaknya. Yang kedua, yang kedua, kenapa Nabi dari golongan manusia mengajarkan kita ibadah? Sebab kenapa? Kalau malaikat jadi Nabi nggak bisa kita contoh. Malaikat nggak makan nggak minum, kita setengah aja udah habis paruh. Apalagi hujan dingin ya, nakas ya. Saya dulu tinggal ke pasar ini. Malaikat nggak makan nggak minum, nggak tidur, nggak punya istri, nggak sekolah, nggak kerja. Otomatis mereka bisa ibadah dari subuh sampai subuh lagi. Gimana kita contohnya gitu ya? Kita belum antar istri belanja ke pasar, hobi saya. Antar istri kadang-kadang lama-lama kesel juga nunggunya. Malah laki-laki perempuan itu mau beda. Laki-laki itu lebih fokus daripada wanita. Bapak-bapak kalau disuruh beli sesuatu, Mas beli pampers ya, ke warung pulang, ya dibawa pampers doang. Kalau istri beli pampers, dibawa pulang tuh ada bulan, nyampe kan. Padahal dia aja beli pampers doang. Lebih fokus laki-laki daripada wanita. Beli beras, dia dibawa pulang, beras doang. Nah, makanya manusia diutus jadi nabi supaya apa kita contoh ibadahnya. Makanya ibadah nggak boleh ditambah dikurangi bid'ah. Supaya Rasulullah itu juga manusia, belum punya istri. Beliau juga bekerja sebagai pedagang. Gampang kita contoh. Malam pasti beliau juga tidur. Makanya nggak usah lebay dalam ibadah. Contohlah Rasulullah. Ittiba'un ala Rasulullah. Syarat ibadah itu harus ittiba', ibadah makhluk. Nggak boleh kita tambah, boleh kita kurangi. Karena Allah sudah mengukur. Dari subuh sampai zuhur tidak ada sholat wajib, sholat duha ada. Karena itulah saatnya kita bekerja, mencari rezeki Allah. Coba Allah wajibkan sholat jam 8, jam 10, 5 aja udah menawan. Kenapa sholat subuh 2 rakaat Ustaz? Kenapa bukan 4? Ente 2 aja saya telat, ulang lagi 4. Makanya manusia bisa contoh. Nabilah dari golongan manusia. Jangan kelewatan. Malah lebih hebat daripada Rasulullah. Kita tuh banyak tugas. Tugas khalifahnya yang kita jalankan kadang-kadang. Membangun peradaban, mengangkat ilmu pengetahuan, membuat kesejahteraan, keadilan, itu tugas khilafah. Jadi hati-hati ya, khilafah itu ada bahasa dalam Quran. Jangan sok-sok anti dulu ya, kalau nggak tahu belajar. Kalau anti terhadap syariat Allah, ya
ini jadikan dia apa? Poligami juga begitu ya. Nggak mau nggak apa-apa, tapi jangan membenci. Pak Ustaz saya nggak mau dipoligami, ya nggak apa-apa, tapi jangan membenci saja poligami nanti ya. Ya biasalah perempuan kan minumnya begitu biasa ya. Mahasiswa dulu saya ceritakan juga. Kalau bapak masuk kelas bawa 2 gelas, satu madu, satu racun, pilih mana? Bukan. Di madu apa di racun? Mendingan di racun. Jadi lu pilih mana? Oke. Dulu ada 3 orang datang kepada Aisyah. Ada katanya Yahudi dalam riwayat, ada katanya orang-orang Nasrani Bani Najran. Jadi Bani Najran ini sebenarnya sejak zaman Nabi Yusuf sudah ada. Mereka datang kepada Aisyah. Ya Aisyah, di mana posisi kami dengan Rasulullah dan dengan Muhammad? Kepada Muhammad kepada Rasulullah. Kata pertama, saya tidak pernah tidur malam. Ibadah dari habis Isya, tadi habis Isya jam 7 saja, sampai subuh, sholat zikir baca Quran, sholat zikir baca Quran. Ya dia baca Taurat ya tadi. Kata kedua, saya berpuasa setiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Dalam bahasa Arab namanya wisol ya, puasa wisol. Ulama banyak mengharamkan, kecuali Imam Syafi'i membolehkan, tapi dengan beberapa syarat. Jadi nggak boleh kita puasa tiap hari. Kata ketiga, saya tidak menikah dengan wanita. Bagi saya wanita itu pengganggu ibadah. Menurut Rasulullah keluar dari kamar. Apa kata Rasulullah? Wahai Najran, saya adalah Khalilur Rahman, Rasulullah utusan Allah. Contoh saya kata Rasulullah. Habis Isya saya tidur dalam belum malam ya. Makruh kita berbicara habis Isya. Sebenarnya nggak boleh, tapi kan makruh nggak apa-apa nanti. Rasulullah habis Isya tidur beliau. Bangun sepertiga malam. Jangan kita begadang dulu. Apa kata Rasulullah? Di badan kita ada tahap. Badan itu berhak untuk yang diistirahatkan kata Allah. Kita sudah bekerja sehari dari pagi. Dia butuh istirahat tidur. Rasulullah tidur kok. Enggak ibadah juga dari jam 9 sampai subuh itu. Begadang itu kan nanti pengaruhnya kalau nggak ke jantung, ke ginjal. Makanya kita nggak boleh begadang. Tapi saya masih pengangguran, kalau nggak apa-apa. Pengangguran juga boleh begadang. Soalnya kalau di begadang besok nganggurnya kesiangan. Semangat kalau nggak dipanggil. Yang kedua kata Rasulullah, saya puasa Senin Kemis, tambah sunnah Asyura gitu ya, Arafah. Yang lain saya berbuka kata Rasulullah. Jangan kita juga puasa lebay. Dulu saya ceritakan orang kampung saya, tukang pijit itu. Dia kalau puasa, ada puasanya 3 hari dalam sebulan, kayak yang biar gitu. Tapi puasanya aneh. Mulai dari Isya sampai maghrib 23 jam dia berpuasa. Nggak makan nggak minum 23 jam. Begitu azan maghrib dia berbuka, makan sekenyang-kenyangnya. Azan Isya puasa lagi sampai maghrib besoknya. Saya tanya, Islam nggak mengajarkan begitu Mbak sama Mbak? Ini puasa khusus ya? Aduh tambah parah nih. Tambah puasa khusus ya. Nggak ada puasa tuh maghrib, subuh maghrib. Kalau kita masih kenyang maghrib, wajib kita berbuka. Wah saya nggak mau maghrib kan? Kelas amatiran. Saya bukanya jam 12 malam. Ya nggak boleh. Syariatnya maghrib atau maghrib gitu. Walaupun kita masih kenyang. Karena Allah sudah mengukur seluruh tubuh. Makanya Nabi dari manusia gampang contoh dalam konteks ibadah. Yang ketiga kata Nabi, siapa bilang wanita itu pengganggu ibadah? Istri saya 9 kata Rasulullah. Nggak pernah ketinggalan sholat jemaah. Ini kadang-kadang orang, kenapa nggak sholat jemaah? Ngurus istri Pak, istri berapa? 1. Rasulullah itu 9 istrinya. Nggak pernah ketinggalan sholat jemaah. Kita ngurusin 100 ini berapa? Nah itu kebutuhan biologis manusia harus disalurkan. Jadi kalau ada orang nggak nikah juga ya, kalau mau dapat jodoh sih nggak apa-apa ya. Tapi jangan sampai membenci lah yang namanya wanita ini. Kemarin ada teman saya kasih teka-teki, saya nggak bisa jawab. Dulu kan saya senang main catur dulu ya, kemudian mau jual catur, main catur, turun kan. Dia manggil saya Kak, teman. Yang kita tahu kan, kenapa bidang catur itu tidak ada ratu? Adanya raja, perdana menteri, peluncur, kuda, benteng, sama pion. Saya jawabnya asal aja. Catur itu kan perang sebetulnya.
Nanti kalau ada perempuan malah ribet aja lari dalam macam-macam istri itu. Ternyata jawabannya kayak itu. Kenapa tidak ada ratu dalam permainan catur? Karena ratu itu perempuan. Perempuan tidak layak dijadikan mainan. Sosok arif lu. Padahal jawaban saya itu lebih benar itu. Karena orang perang kan kalau ada istri kan repot lari-lari. Dia malah main. Karena ratu itu perempuan. Perempuan itu gak cocok dijadikan mainan. So bijak lu. Oke, itu jadi siapa bilang yang istri itu menghambat ibadah, malah menyempurnakan ibadah kita sendiri. Monggo yang belum nikah. Yang ketiga, kenapa dari golongan manusia uswatun hasanah, sunnah Nabi ya? Dulu pernah saya jelaskan, tadi saya sebut juga waktu kita demo. Karena kita mencintai Rasulullah, membenci orang kafir, jangan sampai kita salah kaprah, lebih mengamalkan ajaran orang kafir daripada sunnah Nabi. Apa contohnya di zaman milenial ini ya? Tadi saya sebutkan juga waktu kita demo. Rasulullah sudah berbicara 14 abad yang lalu tentang sunnah Nabi, la tashrabu qa'iman, jangan minum sambil berdiri. Tahu hadisnya, tahu, baca pernah. Tapi kita cuek aja. Besok ada orang kafir membuat sebuah penelitian, ini hati-hati ya. Apalagi profesor dari Amerika, belalang apa kita itu. Profesor Roger dari Amerika. Dia melakukan penelitian, kata dia hasilnya, kalau kita minum duduk, ternyata membantu lambung, membantu ginjal, membantu pankreas. Nah besoknya kita semangat. Mulai besok saya minum duduk deh. Kita melakukan karena si John tadi dikatakan Aisyah. Lalu kita bilang cinta Rasulullah. Asyidah ala kufar. Hati-hati ya, kebanyakan kita begitu. Tapi kalau sudah melakukan ada penelitian nggak apa-apa. Gitu. Rasulullah bilang tidur miring ke kanan. Kita cuy aja tidurnya bolak-balik. Rumah sudah di luar kamar. Kamar mana sih itu? Nah besok ada penelitian dari Amerika. Katanya kalau tidur miring ke kanan itu membantu jantung supaya memompanya lancar. Wah mulai besok saya tidur miring ke kanan deh. Kita melakukan yang bukan dengan sunnah Rasulullah. Nah ini hati-hati deh. Ini zaman milenial ini banyak penelitian sekarang. Padahal saya udah telat. Rasulullah udah ngajarin dulu. Makan pakai tangan. Ada penelitian dari India. Sebenarnya nggak usah penelitian udah tahu dari Rasulullah dulu. Sama dengan ini saya temukan kemarin Bapak Ibu. Ternyata ini penelitian mendukung Al-Quran. Perempuan melahirkan, baca surat Maryam ayat 24. Saya lupa nggak bawa ini, nggak bawa. Ternyata posisi melahirkan itu seperti Maryam yang paling bagus. Ini adik-adik perempuan. Maryam melahirkan Nabi Isa itu sambil duduk bersandar di pohon. Itulah baca Al-Quran. Ternyata cara melahirkan kita itu salah. Menurut saya ya. Kalau di dokter kita melahirkan begini perempuan tidur gini, ya, itu melawan gravitasi. Kita begini coba, maaf ya, kita BAB begini enak, nggak keluar kita gitu. Menurut saya loh. Kita pipis begini aja kayak off nggak keluar ya gitu. Coba melahirkan dalam bentuk jongkok seperti Maryam melahirkan Nabi Isa. Baca tafsir ya. Kenapa? Itu gravitasi. Coba tanya dokter saya juga nggak tahu kenapa melahirkan harus begini itu. Kalau duduk jongkok begitu nggak perlu apa-apa begitu. Ya Maryam melahirkan Nabi Isa itu sebut. Ternyata sudah ada seperti itu. Jadi maaf ya yang wanita yang melahirkan. Maaf. Nggak perlu disobek sebenarnya. Maaf ya. Memang cerita istri saya kan nggak tahu. Rata-rata perempuan itu kalau melahirkan disobek, set. Dan itu tanpa bius ya. Begitulah perjuangan kita melahirkan kita. Dan dijahit juga nggak pakai anestesi. Mau di anestesi mana? Sakitnya dan manusia bisa merasakan menahan rasa sakit itu ada kekuatannya. Berapa itu? Kalau nggak salah sama dengan patah 15 tulang. Jadi rasa sakit tubuh itu bisa diukur. Saya lupa satuannya apa itu, bukan kilogram. 15 tulang patah itu bisa dirasakan manusia. Tapi lebih dari itu nggak kuat. Ternyata perempuan melahirkan sakitnya itu 22 tulang patah. Itu sakitnya perempuan melahirkan. Apalagi sudah sakit, salah lagi posisinya.
Udah nyadar aja udah. Nanti contoh ya. Kita BAB kan lebih bagus jongkok daripada Rasulullah tangan di kaki kanan kita. Makanya saya kan nggak biasa ya duduk itu. Nggak keluar ya. Tapi yang jongkok itu enak. Dan itu sudah ada penelitiannya. Artinya telat kalian. Nabi kami sudah bicara 14 abad yang lalu. Kebiasaan sehat Rasulullah, dimensi kesehatan sholat kita. Terakhir tidak. Kenapa Nabi dari golongan manusia sebagai hujatul Islam, sebagai hujah argumentasi? Orang kalau macam-macam dengan agama langsung hadapkan dengan Rasulullah, nggak berkutik. Saya dulu berikan 2 contoh yang saya ulangi contohnya, apa-apa untuk lebih paham. Banyak orang Indonesia itu memperlakukan orang itu berlebihan daripada Nabi. Dengan dapat gelar wali saja, wali sudah bisa macam-macam. Nah dulu saya ceritakan ya, dan betul saya teliti nggak main-main. Saya menemukan fakta dulu, ada seorang ulama itu nggak sholat. Dia ulama besar tapi nggak sholat, nggak tahu nggak kaya. Saya kan penasaran, benar nggak sih dia nggak sholat? Saya tanya teman saya di Wadi, kebetulan dia keturunan Tionghoa. Katanya dia yang kita sebutkan ini pernah menjadi pengurus itu. Lalu saya tanya, benar nggak Ustaz itu nggak sholat? Sholat Pak ya? Tapi beda sholatnya dengan kita ya. Sholatnya nggak kelihatan sama manusia ya. Loh kenapa saya bilang? Dia kan wali Pak ya. Wali apa? Wali murid, bukan wali kelas. Nah kata-kata walinya bikin repot. Kalau wali itu sholatnya nggak kelihatan sama manusia. Nah itu fungsinya Nabi dan mulia sebagai hujah. Kita tinggal hantam saja kan. Kira-kira hebat mana wali sama Nabi? Hebat Nabi dong. Nabi itu sholatnya kelihatan. Nah, kelihatan ya. Itu kelebihan rumah. Jangan berlebihan dalam masalah agama. Nabi itu sholatnya kelihatan. Karena Nabi itu paling dekat dengan Allah. Kalau kita urut ya, kata Imam Qushairiyah, nihayatul wilayah, setinggi-tingginya para wali itu cuma bidayatus sahabat, telapak kakinya sahabat. Nihayatus sahabat, setinggi-tingginya sahabat, bidayatul nubuwah, cuma telapak kakinya para nabi. Enggak mungkin Abu Bakar lebih mulia daripada Nabi Lut, Nabi Soleh, Nabi Nuh. Jadi wali itu di bawah sahabat, di bawah Nabi. Kok bisa wali ke atas loncat lebih daripada Nabi? Gitu. Itu yang mau loncat. Rasulullah dipacok luka nggak? Ya, hati-hati belajar ilmu kebal ya. Sampai copot ini Rasulullah perang. Nah, itu namanya bicara Rasulullah. Satu lagi cerita penutup ya, sering saya ceritakan dulu. Kebetulan beliau ini pernah sama saya dulu jadi pengurus Majelis Tabligh cabang Depok. Dulu kantor di depan Amplas itu. Amplas itu. Sekarang udah pindah ke SD Concak. Dekat rumah saya pernah pindahnya. Nah dulu cerita ke saya. Orangnya masih ada ya, rumahnya di Ganjuran. Ganjuran itu dekat Jalan Kaliurang tuh, PLN itu. Kilometer 8. Dia cerita ke saya, Ustaz, saya juga pernah mengalami seperti itu. Gimana sih? Saya memasukkan anak saya ke pesantren Jawa Timur. Saya nggak nyebut ya gimana ya. 6 bulan kemudian anaknya pulang. Cerita sama aku, dia manggil ayahnya apa? Pak Kiai di tempat saya minuman keras lah. Minuman keras, batu blender, bukan. Minum aku minum kopi miring lah. Minum yang ada alkoholnya. Itu kan haram dalam Islam. Ente salah lihat kali kata siapa? Tidak. Kami sudah semuanya. Kalau abah nggak percaya, abah datang aja ke sana itu. Abahnya penasaran, karena dia ustaz di Ganjuran. Datanglah siapa ke pesantren anaknya itu sampai dikeluarkan. Sampai di sana benar Pak Kiainya minuman alkohol. Heran tuh siapa? Itu ceritanya dulu. Tanya sama guru di sana. Pak, maaf mau nanya ya, karena anaknya di sana santri. Pak Kiai minuman keras ya? Iya. Loh kenapa Pak? Kan haram dalam Islam. Enggak apa-apa, dia wali Pak. Emang kenapa wali? Wali itu bisa merubah minuman keras jadi air putih. Jadi di sini topi miring sampai sini jadi aqua. Halang-halang gitu. Rasulullah yang Nabi saja nggak bisa merubah aqua jadi air putih. Nah itu kadang-kadang manusia ya, ingin lebay segala macam itu. Akhirnya, ya itulah. Nggak usah saya cerita banyak contoh-contoh di masyarakat ini. Kadang-kadang memperlakukan orang itu lebih daripada kita memperlakukan Rasulullah.
kultuskan. Guru kita tetap mencium, kita sanjung, dia dihina marah. Nabi dihina dia nggak marah. Nah ini kadang-kadang kacau gitu. Makanya kenapa Nabi dari golongan manusia sebagai hujatul Islam. Ya, itulah yang kita malam ini kita simpulkan. Jadi ada 4 pertanyaan yang kita jawab secara filosofi. Kenapa Islam turun di Timur Tengah? Kenapa Nabi orang Arab? Kenapa Nabi dari golongan manusia? Saya punya hutang satu ini. Kenapa Nabi kebanyakan laki-laki, enggak perempuan? Nanti saya bayar hutang saya. Sebetulnya harus dijawab juga. Orang-orang feminis liberal itu kan menuduh Islam itu terlalu diskriminatif terhadap perempuan. Nabi laki-laki, imam laki-laki, khotib laki-laki. Kok semuanya laki-laki Pak itu? Laki-laki boleh punya istri 4. Kami nggak boleh punya suami 2 gitu. Itu harus dijelaskan secara ilmiah biar paham. Kami sholat kenapa di belakang Pak? Ini pengajiannya ada adik perempuan di belakang. Kenapa nggak kami di depan sini Pak? Bapak-bapak di belakang. Kalau bapak di belakang kabur Bapak. Ini aja udah pada mau kabur ya. Nah ini mungkin ya kita jelaskan. Terima kasih. Sudah 50 menit saya menyampaikan materi. Monggo kalau nanti ada pertanyaan, kalau enggak ya syukur juga sih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Maaf ya kalau dibantu. Saya tutup dulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat Jumat mulai kapan? Juni ya? Wah, langsung aja. Tidak apa-apa betul. Muhammadiyah itu sampai hari ini belum mencapai. Tapi orang pernah dengar semua. Saya pernah rapat PP itu, saya diledekin gitu kan. Rapat ketua majelis sama ketua PP 13 orang itu. Saya bilang corona ini nggak begitu, nanti saya malah dimarahin. Sekarang terbukti omongan saya. Monggo. Ada. Terima kasih kepada Ustaz untuk materi yang telah disampaikan. Kemudian ini kesempatan kepada Ustaz untuk apabila ada pertanyaan akan bisa disampaikan yang di Zoom, mungkin bisa melalui fitur chat. Saya silakan. Yang di kursi itu bagi yang di Zoom meeting, apabila ada yang menyampaikan pertanyaan kayak sekarang bisa melalui fitur chat atau bisa membuka Di samping bilo nggak ada begini. Di sana nggak ada serius, nggak ada masker. Sampai sekarang nggak ada. Ya terusnya juga nggak ada. Yang bawa itu nggak ada. Baik, apabila tidak ada pertanyaan yang ingin disampaikan, mungkin bisa kita akhiri untuk kajian pada malam hari ini. Untuk menutup kajian pada malam hari ini, maka kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama.
kepada jemaah baik yang hadir di masjid Al-Umar maupun yang mengikuti melalui Zoom meeting, khususnya kepada jemaah-jemaah yang di musola kanan. Alhamdulillah di musola kanan sepertinya tadi dapat informasi di sana nonton bersama jemaah kanan. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila selama berbicara terdapat kekurangan. Dari saya cukup sekian. Bila kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sampai mimbarnya ada apa ya? Saya mengurangi apa yang penting oh bisa membuat aku hujan lagi kan hujan terus berarti puasa dulu karena kalau saya sana di gimana mas? Oh iya saya sama saya udah bilang tadi nggak itu nggak terlalu enggak mana Ini sedia nurai, di save rai. Bisa, coba diselesaikan. Selesaiin dulu. Ini diminta selesai kok kan maksudnya. Ini aku sih. Bisa di save lagi. aku bingung ya. Biasanya ini bisa tapi langsung ning story. Iya, ning story sejam sedino ke to. Sedino. Biasanya itu selesai kan? Selesai jam lah. pas. Oke, bismillah yo, akhiri. Wih, topik masuk. Oke, halo guys.